Not the vines, the lion! Lion? We're gonna die! Hey Jo, welcome back to Blaze Cinema Channel. Kumaha, Damang. Pas inget menariknya Alice in Wonderland, film yang pernah saya rasa rekap, saya sampai tertarik sama satu film yang judulnya Oz the Great Powerful yang kisahnya sama, yaitu terdampar di negeri fantasi. Kisah ini diangkat berdasarkan novel Oz karya L. Frank Baum. Oz the Great and Powerful merupakan prequel dari novel pembuka The Wonderful Wizard of Oz karya Baum dan penghormatan bagi film The Wizard of Oz buatan MGM tahun 1939. Film ini merupakan besutan sutradara Sam Raimi yang merupakan sutradara film trilogi Spider-Man dan produser Joe Rutt yang pernah terlibat dalam film Alice in Wonderland show. So, daripada penasaran, langsung aja lah kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Wondrous sights imaginable, pulled from the four corners of the earth. Pada 1905 di Kansas, terlihat ramai orang mengunjungi sebuah festival sulap, dan dari banyaknya pertunjukan, ada satu pertunjukan kecil-kecilan milik ahli ilusionis bernama Oscar Dix. Hari itu Oscar baru saja merekrut karyawan baru yaitu May. Karena May ini cantik, Oscar pun mulai menunjukkan kelebihannya. Bukan sulap melainkan ahli membelai hati wanita. Setiap wanita yang akan digodanya pasti diberi sebuah kotak musik lalu berkata bohong jika kotak musik itu adalah peninggalan neneknya. Wajar saja banyak wanita yang tergoda dengan rayuan Oscar. This belonged to my grandmother. Baru saja Oscar akan mencium May, tiba-tiba rekan kerjanya yang bernama Frank datang untuk memberikan hasil penjualan tiket hari itu. Dari 10 keping koin yang ada, Frank hanya diberi 2 lalu sisanya diambil semua oleh Oscar, sedangkan May yang on tidak mendapatkan apa-apa. For you, the applause will be approbation enough. Singkatnya, pertunjukan pun dimulai, dan sesuai apa yang disepakati, Oscar mulai meminta satu sukarelawan untuk menemaninya bermain sulap, dan sudah pasti sukarelawan tersebut adalah May. Dalam sekejap, Oscar membuat May tertidur lalu membuatnya melayang, tapi baru saja orang-orang terpukau, salah satu penonton tiba-tiba berteriak jika ia melihat 2 kawat menarik tubuh May. I see a wire! It's right there! Tidak ingin dipermalukan, Oscar pun memotong 2 kawat itu dan ternyata May masih melayang, bahkan setelah itu menghilang begitu saja. What need have I of wires? Sontak semua orang bertepuk tangan dengan keahlian sulap Oscar, dan satu gadis kecil lumpuh yang duduk di depan berteriak meminta Oscar untuk membuatnya berjalan. Kedua orang tuanya pun sampai memberikan harta terakhir mereka kepada Oscar, asalkan Oscar bisa membuat putrinya berjalan lagi. Tidak ingin reputasinya hancur karena tak bisa membuat gadis itu berjalan, dengan cepat Oscar pergi dan kembali ke markasnya. Tidak lama setelahnya, seorang wanita datang mengunjungi Oscar dan ternyata dia adalah kekasih Oscar bernama Annie. Setelah cipika-cipiki, Annie pun berkata jika alasan kedatangannya adalah untuk memberitahu Oscar bahwa ada lelaki bernama John datang meminangnya. Sambil menghela nafas, Oscar pun menyuruh Annie untuk menerima pinangan itu, mengetahui John adalah orang yang baik. Mendengar jawaban Oscar, Annie agak kecewa karena jawaban yang Annie inginkan adalah Oscar akan melamarnya lebih dulu. Di waktu yang sama, Oscar mengetahui kalau Floyd, si pemain angkat beban, marah besar ketika mengetahui istrinya alias salah satu wanita yang digoda oleh Oscar mendapatkan kotak musik sama seperti May di awal tadi, Cok. Dia pun bergegas pergi ketika Floyd mendobrak pintu markasnya, lalu kabur dengan naik ke balon udara. Untungnya, ketika Floyd hampir menangkap Oscar, Oscar dengan cepat memotong tali pengaitnya lalu pergi dari sana, dan sebelum balonnya terbang tinggi, Frank melemparkan topi dan tas miliknya yang berisi alat-alat sulap. Sialnya, tepat di belakang Oscar, tornado dengan kekuatan besar langsung menyedot balon udara yang ditumpangi oleh Oscar dan membuatnya hampir mati di dalam sana. Dalam keadaan terdesak, Oscar pun berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk diberi kesempatan hidup sambil berjanji bahwa dirinya akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seketika itu, waktu seperti melambat dan sebuah kotak musik besar menghantam balon udara lalu membuatnya terlempar jauh ke tempat asing. I promise I can change!
Setelah tiba di aliran sungai yang tenang, Oscar mulai takjub dengan kehidupan yang ada di tempat itu. Dia bahkan sampai tidak sadar balon udara kini telah tenggelam. Ketika Oscar akan pergi dari sana, seorang wanita cantik datang menghampirinya lalu menyuruh Oscar untuk keluar dari air karena terdapat peri sungai yang suka menggigit. Wanita itu kemudian mengenalkan dirinya sebagai Theodora dan menjelaskan jika tempat tersebut bernama Land of Oz. You're in Oz. Mendengar itu, Oscar langsung bingung karena nama tempat tersebut mirip dengan nama panggilannya sendiri yaitu Oz. Melihat Theodora sangat cantik, Oscar pun kembali mengeluarkan jurus gombalnya dengan memberikan bunga menggunakan permainan sulapnya. Hal itu pun membuat Theodora terkesan sekaligus teringat dengan ramalan raja yang mengatakan kalau suatu hari akan datang seorang penyihir hebat dari langit yang nantinya mampu mengalahkan penyihir terkutuk dan menyelamatkan Land of Oz. Ketika Oscar masih bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Theodora, tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan dan Theodora memberitahu kalau itu pasti monster yang dikirim oleh penyihir jahat. Makanya dengan cepat mereka pun lari dan bersembunyi di balik air terjun. Tidak disangka monster itu malah bertengger di atas bebatuan air terjun. Tidak gegabah dan penuh hati-hati, akhirnya Oscar mengambil burung merpati dari dalam topinya lalu menerbangkannya untuk mengalihkan perhatian si monster. Pada malam harinya saat beristirahat, Theodora menceritakan awal mula kehancuran Land of Oz. Jadi waktu itu demi mendapatkan tahta kerajaan, seorang putri raja bernama Glinda yang merupakan seorang penyihir tega membunuh ayahnya sendiri. Tapi untung saja kakak Theodora berhasil mengusirnya dari kerajaan. Nah di sini diceritakan kalau Theodora dan kakaknya juga seorang penyihir ya cok. Theodora kemudian berkata jika ia akan memberikan imbalan sebuah tahta kerajaan jika Oscar berhasil mengalahkan penyihir tersebut. Mendengar itu, Oscar pun tampak tertarik. Dia kemudian kembali mengeluarkan jurus modus dan membuat Theodora langsung jatuh cinta kepadanya sebagaimana wanita-wanita lainnya. It's a music box. Well, this belonged to my grandmother. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke Emerald City alias kerajaan di Land of Oz. Tapi di tengah jalan mereka mendengar ada yang meminta tolong. Ketika dicek ternyata ada seekor monyet bersayap yang terlilit akar hidup. Tanpa berpikir lagi, Oscar pun menghampiri monyet bernama Finley itu untuk menolongnya, tapi tiba-tiba seekor singa datang dari belakang. Merasa panik, Oscar langsung melemparkan peledak kecil dan ternyata hal itu mampu membuat si singa takut lalu pergi dari sana. Why? Eat him first! Eat him first! Hal itu pun semakin membuat Theodora mengira Oscar adalah penyihir yang hebat. Dan Finley yang merasa berutang nyawa tidak basa-basi menawarkan dirinya untuk menjadi pelayan Oscar yang setia. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Oscar pun memberikan tasnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun ketika Theodora sedang menemui pengawalnya yang datang, Oscar diam-diam memberitahu Finley kalau sebenarnya dia bukan penyihir melainkan pesulap. Di sini Finley pun tak bisa berbuat apa-apa karena sudah berjanji akan menjadi pelayan yang setia. Singkat cerita, sesampainya di istana, Oscar dipertemukan dengan Evanora yang tak lain adalah kakak dari Theodora. Karena dulu Evanora adalah penasihat raja, dia menyerahkan dirinya akan melayani Oscar dengan baik seperti dia melayani raja dulu, tapi jika Oscar berhasil membunuh penyihir jahat. Setelah menunjukkan singgasana yang nanti akan diberikan kepada Oscar, pelayan kemudian mengantar Oscar ke kamarnya. Dan disitulah Evanora mengungkapkan kekesalannya kepada sang adik karena telah membawa Oscar ke istana. Dia pikir Oscar adalah penyihir yang bersekongkol dengan Glinda, tapi setelah diyakinkan beberapa kali, akhirnya Evanora pun percaya. But I do need proof that he is who he claims to be. Saat malam hari tiba, Evanora mulai mengajak Oscar untuk berjalan-jalan, termasuk mengajaknya ke suatu tempat di mana tersimpan harta benda kerajaan yang sangat berlimpah. Tapi untuk mendapatkan semua itu, Oscar harus lebih dulu membunuh penyihir jahat yang sangat sulit untuk dikalahkan. Evanora lalu menyuruh Oscar untuk mengambil tongkat sihir milik si penyihir karena itulah sumber kekuatannya. Dan jika tongkat itu dihancurkan, maka penyihir akan ikut musnah. Keesokan harinya, Oscar dan Finley pun langsung melakukan perjalanan ke hutan gelap tempat penyihir jahat berada. Tapi sepanjang perjalanan, Finley terus menyuruh Oscar untuk jujur saja kepada Theodora dan rakyat Emerald City tentang kebohongannya, sampai kemudian Finley melihat kepulan asap hitam dari sebuah desa keramik. Ketika memutuskan untuk datang ke desa itu, semua sudah hancur berantakan dan hanya ditemukan gadis keramik kecil yang nampak ketakutan.
So, di sini kita panggil saja dia Nanny ya. Sambil menangis, Nanny menceritakan kalau semalam ketika dia dan keluarganya sedang merayakan kedatangan Oscar sebagai penolong Land of Oz, tiba-tiba monster babun kiriman dari penyihir jahat memporak-porandakan desa. Teringat dengan gadis lumpuh yang meminta disembuhkan waktu itu, Oscar pun berusaha membantu dengan mengeluarkan lem dari tasnya. Dia berkata jika lem itu adalah sihir yang dapat menyembuhkan kaki Nanny. Untungnya lem itu bekerja dengan baik sehingga Nanny bisa berjalan seperti sedia kala. Tapi ketika sampai di persimpangan, Nanny memaksa ingin ikut bersama Oscar dan Finlay menuju ke hutan gelap, apalagi sekarang dirinya sudah tidak memiliki keluarga. Awalnya sih Oscar menolak karena misinya terlalu berbahaya, tapi ketika Nanny memohon berkali-kali, akhirnya dia pun mengizinkannya ikut. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka bertiga sampai juga di hutan gelap. Tapi baru saja berjalan memasuki hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh bunga-bunga pemakan daging, dan untungnya mereka bertiga mampu menghindar dan kabur dari sana. Di waktu yang sama, tidak sengaja mereka melihat penyihir jahat yang berniat membuka sebuah gerbang. Mengetahui kalau tongkat sihir diletakkan di meja, Oscar menyuruh Finlay untuk mengalihkan perhatian, sedangkan dirinya sendiri akan mengambil tongkat tersebut. Dengan cepat Oscar mulai mengendap-endap untuk mengambil tongkatnya, tapi gara-gara kurang cepat dirinya hampir ketahuan. Untunglah Finlay langsung mengalihkan perhatian si penyihir sehingga tongkat itu pun berhasil didapatkannya. Namun di saat Oscar akan mematahkan tongkat tersebut, tiba-tiba dari belakang penyihir itu datang. Namun aneh sekali, si penyihir jahat Glinda sama sekali tidak menyerang mereka. Dia justru membuka tudungnya dan senang ketika melihat Oscar si penyelamat sudah datang. Merasa bingung apalagi wajah Glinda mirip dengan mantan kekasihnya yaitu Annie, Oscar pun bertanya. Dan ternyata penyihir jahat yang sesungguhnya adalah Evanora. Dialah yang telah membunuh raja dan menuduh Glinda yang melakukannya agar tahta kerajaan bisa dia kuasai. Sementara itu di Emerald, Evanora ternyata memantau Oscar dari bola kristalnya. Namun ketika adiknya datang, Evanora menciptakan kotak musik yang sama dari serbuk ajaib. Ternyata Evanora memanglah penyihir jahat yang sesungguhnya. Dia berusaha memanipulasi adiknya agar dia merasa sakit hati dan dendam kepada Oscar karena telah membohonginya. Are you quite sure it wasn't you who said it to him? Di saat Oscar menyadari bahwa masalahnya serumit ini, dia pun mencoba untuk jujur kepada Glinda. Tapi semua itu terlambat karena Evanora kini sudah mengerahkan pasukan kerajaan dan para monsternya untuk menyerang mereka. Melihat kedatangan para monster, Glinda menyuruh Oscar untuk menggunakan sihir. Tapi karena sebenarnya dia tidak bisa apa-apa, mereka pun dengan cepat melarikan diri sampai akhirnya tiba di ujung tebing. Lalu karena tidak ada cara lain, Glinda pun menyuruh mereka untuk terjun. Awalnya Oscar ragu, tapi ketika sampai bawah, ternyata Glinda melindungi mereka menggunakan gelembung. Mereka kemudian dibawa oleh Glinda ke tempat lain yang sudah dilindungi oleh Glinda menggunakan gelembung tersebut juga. Glinda berkata hanya orang baiklah yang bisa menembus dinding itu. Mendengar perkataan Glinda, Oscar langsung panik karena dia sadar dirinya bukan orang baik. Tapi ternyata Oscar bisa melewatinya walaupun agak sedikit tersendat. Setibanya di kerajaan Glinda, mereka disambut meriah oleh orang-orang yang masih mengira kalau Oscar itu adalah penyihir penolong. Tidak ingin terus berbohong, Oscar pun akhirnya jujur kepada Glinda dan faktanya Glinda sudah mengetahui itu lebih awal. Namun dia tetap menyuruh Oscar untuk menyapa semua orang karena dia yakin kehadiran Oscar punya alasan tersendiri. Di sisi lain, melihat Theodora semakin sakit hati melihat kedekatan Glinda dan Oscar, Evanora kembali memperdayanya dengan menawarkan apel ajaib yang mampu menyembuhkan sakit hatinya. Tidak basa-basi, Theodora pun memakan apel itu. Tapi ketika angin berhembus dan suasana menjadi sangat mencekam, akhirnya dia sadar bahwa saudaranya lah yang selama ini menjadi penyihir jahat itu. Kini semua telah terlambat. Dengan cepat tubuh Theodora berubah menjadi sangat menyeramkan disertai hati yang sangat kejam. Dan dia bersumpah akan segera membalaskan dendamnya kepada Oscar. Kembali ke kerajaan Glinda. Karena sekarang Glinda sudah tahu jika Oscar bukanlah seorang penyihir yang hebat, dia mulai menyusun rencana untuk mengalahkan Evanora dan mengenalkan orang-orang pilihannya yang akan dijadikan sebagai pasukan nantinya kepada Oscar. Tapi melihat mereka tidak memiliki kemampuan perang, Oscar jadi ragu, sampai tiba-tiba sebuah kepulan awan hitam muncul dan sebuah bola api menembus gelembung lalu membuat orang-orang langsung panik.
Tidak lama kemudian bola api itu mengeluarkan seseorang yang ternyata dia adalah Theodora. Dengan amarah yang membara, Theodora pun mencoba mengingatkan Oscar akan dirinya dengan membuatnya berdansa. Ketika Theodora hampir membunuh Oscar, Glinda langsung menghentikannya. Dan disitulah Theodora mengungkap siapa sebenarnya Oscar kepada semua orang. Dia juga berjanji akan kembali lagi untuk menghancurkan semuanya. Menyadari bahaya sedang mengancamnya, Oscar dengan cepat mengemasi barang-barangnya karena tidak mau mati sia-sia. Tapi Glinda terus membujuknya karena Glinda yakin bahwa hanya Oscar lah yang bisa membantu. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Neni datang dan meminta Oscar untuk menina-bobokkan dirinya karena dulu sang ayah sering melakukan itu. Oscar pun menuruti kemauan Neni lalu sedikit menceritakan bahwa di dunianya ada seorang ilmuwan hebat yang mampu menciptakan lampu listrik, fonograf atau alat perekam dan pemutar musik, dan kamera yang bisa memutar gambar bergerak. Dari cerita Oscar itu, Neni pun bertanya apakah teknologi tersebut bisa mengalahkan penyihir jahat. Mendengar pertanyaan Neni, tiba-tiba Oscar mendapatkan sebuah ide yang mungkin ini adalah salah satu jalan keluar untuk mengatasi semua kekacauan itu. Dia pun segera memberitahu rencananya itu kepada Glinda. Oscar berkata dia akan menggunakan ilusi, tipuan pikiran, dan kecepatan tangan untuk mengalahkan para penyihir jahat. Dan tidak perlu basa-basi, Oscar langsung menemui para pengrajin untuk membuat alat yang dibutuhkan, yaitu praksinoskop atau kalau zaman sekarang proyektor. Lalu lanjut mengajarkan orang-orang bagaimana cara membuat berbagai macam peledak dan kostum untuk tentara buatan. Sedangkan dirinya dan Glinda mulai menyusun rencana. Di sana Glinda berkata jika ada satu tempat yang harus dijauhi ketika menuju ke Emerald City, yaitu ladang opium, karena siapapun yang menghirup sporanya mereka akan tertidur. Tapi dari hal itu Oscar ternyata memiliki rencana baru, yaitu akan memancing para babun ke ladang opium, dan nanti ketika mereka tidur rencana selanjutnya pasti akan lebih mudah. Singkatnya, semua yang Oscar butuhkan pun sudah selesai dibuat. Dia lalu meminta tolong kepada kepala pengrajin untuk membuatkannya balon udara gas. Selain itu, meminta untuk merahasiakan rencana Oscar dengan balon udara itu. Kemudian setelah memberi semangat kepada orang-orang, Oscar dan Knack si kurir kerajaan berpura-pura mengirim sesuatu ke Emerald City. Padahal di dalam kereta itu terdapat proyektor dan beberapa orang untuk membantu. Di sisi lain, Glinda mulai menutupi ladang opium menggunakan sihirnya, sedangkan para warga mulai menggerakkan para tentara bohongan. Karena Evanora dan Theodora tidak tahu, mereka langsung mengarahkan para babun untuk menyerang. Alhasil, para babun pun kini tertidur karena sudah menghirup spora dari ladang opium. Namun sialnya ketika kabut menghilang, dua babun yang lolos langsung menangkap Glinda. Untungnya tongkat sihir milik Glinda jatuh dan ditemukan oleh Neni yang kemudian dengan hati-hati menyusul Glinda ke Emerald City. Tepat ketika Glinda tiba di Emerald, Oscar dan kawan-kawan sampai di kota dan berpisah karena Oscar harus melakukan rencana yang lain. Knack dan Finlay bingung karena tidak tahu rencana apa itu. Dan saat dilihat melalui teropong, Oscar nampak menyelinap ke ruangan harta karun untuk memasukkan beberapa emas ke balon udara sehingga Finlay berpikir Oscar telah membohongi mereka. Di saat Glinda akan dihukum di depan para rakyat, balon udara melintas di atas mereka dan Theodora yang tahu jika di dalam sana ada Oscar pun langsung menyerang menggunakan bola api sampai membuat balon udara meledak dan jatuh. Mereka yang tidak tahu pun hanya bisa terpukul, padahal itu sebenarnya adalah bagian dari rencana Oscar. Oscar sendiri masih hidup dengan diam-diam menyamar menjadi bagian dari prajurit kerajaan. Tidak ingin buang-buang waktu, Oscar dan tim yang sudah bekerja sama mulai menjalankan rencana berikutnya. Tepat ketika Glinda hampir dibunuh oleh Theodora dan Evanora, tiba-tiba semua obor mati dan terjadi ledakan besar di puing balon udara. Kepulan asap itu pun kemudian digunakan Oscar untuk memproyeksikan wajahnya, tapi semua orang akan berpikir jika itu adalah roh dirinya yang abadi. Evanora yang mulai takut langsung menyuruh para pasukan untuk menyerang Oscar, tapi tentu saja hal itu sia-sia. Namun ketika Theodora menyerang menggunakan kekuatannya, Oscar dan kawan-kawan perlahan mematikan proyektor filmnya agar seakan-akan serangan Theodora berhasil mengalahkan Oscar. Nah, setelah cukup membiarkan Evanora dan Theodora senang, proyektor kembali dinyalakan dan Oscar menyuruh orang-orang untuk melihat ke langit. Di saat itulah dia memanfaatkan kembang api untuk menyerang dan mengintimidasi para penyihir jahat. Evanora yang berpikir itu adalah bintang jatuh mulai bersembunyi, dan di waktu yang sama Neni datang untuk menolong Glinda. Dan beruntung dia bergerak dengan cepat sehingga kini Glinda dapat selamat tepat sebelum Theodora menyerang. Kelengahan Theodora kemudian dimanfaatkan oleh Oscar dengan menyerangnya menggunakan beberapa petasan, dan hal itu ternyata berhasil. Theodora kemudian memutuskan pergi karena sudah terdesak, tapi dia berjanji akan kembali lagi untuk balas dendam.
Sementara itu, Evanora yang akan melarikan diri segera dihentikan oleh Glinda. Mereka pun kemudian saling serang sampai kemudian Glinda terpental dan jatuh. Namun tidak Evanora sangka, Glinda berhasil mengambil kalung ajaibnya yang kemudian dihancurkan sehingga kini Evanora pun kembali ke wujud aslinya. Goreng patut ternyatanya. Di sini dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, Evanora masih berniat untuk menyerang. Glinda pun langsung menyerangnya balik hingga penyihir jahat itu terpental dan pergi bersama para babun untuk menyusul Theodora. Setelah kejadian itu, rakyat Emerald City pun merayakan kemenangan mereka. Sedangkan di dalam istana, Oscar mengucapkan terima kasih karena telah membantunya mengalahkan para penyihir jahat dan meminta mereka untuk tetap merahasiakan kematiannya. Oscar lalu memberikan hadiah kepada mereka. Untuk kepala pengrajin, Oscar memberikan pisau Swiss. Untuk Knack dia memberikan topeng senyum, untuk Finlay diberikan topi sulap, Nanny sebuah keluarga yang tentunya terdiri dari Glinda dan kawan-kawan, lalu yang terakhir Oscar memberikan ciuman mesra untuk Glinda dan film pun selesai.